Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kasih setia. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kau layak awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kau pujian bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Oh, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang
pasal 8 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Saya undang saudara sama-sama kita bangkit berdiri kembali dan kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Amos 8 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14, 2, 3. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Amin. Silakan duduk saudara. Saya berikan tema firman Tuhan saat ini adalah batas waktu. Segala sesuatu ada batasnya, ya. Dalam dunia ini, segala sesuatu ada batasnya. Allah kita memang Allah yang kekal. Tetapi selama kita ada di dalam dunia ini, segala sesuatu ada batasnya. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi. Seringkali kita baca dan kita berkali-kali berkata bahwa ngeri ya, karena dikatakan bahwa sesungguhnya waktu akan datang. Ya, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Kalau kita melihat dalam firman Allah, jaminan Allah tentang hidup kita, tentang kehidupan jasmani kita itu luar biasa. Ya. Selalu Allah katakan jangan khawatir, jangan khawatir. Itu tentang jaminan hidup. Selama kita ada di dunia ini, Allah menjamin kehidupan kita. Dan Allah berkata jangan khawatir. Ya, Yesus sendiri dalam firman-Nya, dalam khotbahnya tentang kekhawatiran, Yesus sendiri berkata tentang jangan khawatir. Jangan khawatir tentang hidup kita. Karena apa? Allah menjamin segalanya. Tetapi kalau kita melihat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada saatnya. Dan kelaparan ini bukan tentang kelaparan jasmani kita, tentang tubuh kita, tetapi roh. Ada batas waktu. Kadang-kala kita begitu sibuk dengan sesuatu yang fana, yang tidak ada batas waktunya. Ya. Kita mencari segala sesuatu yang tidak ada batas waktunya. Kita getol banget. Tapi kembali firman Tuhan mengingatkan kepada saya pribadi dan saudara bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang ada batas waktunya. Kalau firman yang kita baca tadi jelas banget, ya, sangat jelas bagi kita. Kembali firman mengingatkan kepada saya pribadi dan saudara bahwa akan tiba saatnya, dikatakan ya, akan tiba saatnya. Waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Berkali-kali kita sudah baca, kita pelajari firman Allah, dan saat ini pun terjadi di seluruh dunia. Ada bagian-bagian negara yang benar-benar mengalami kelaparan. Kelaparan secara jasmani. Dan bantuan datang, oke, kesambung lagi hidupnya. Dan kita pun seringkali mengalami kekurangan-kekurangan dalam hal ekonomi. Tetapi itu tidak paten. Karena Allah menjamin, membuktikan, Allah
memelihara kita, dan itu terjadi. Itu Allah lakukan, Allah menjamin, Allah selalu melimpahkan hal-hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu kelaparan secara jasmani. Ada bantuan datang, ya kan? Ketika terjadi gempa, terjadi musibah, ya, terjadi gejala segala sesuatu yang menimpa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, itu bala bantuan datang, saudaraku, dan semua baik-baik saja, ya. Tetapi firman Allah kembali mengingatkan kepada saya pribadi dan saudara bahwa akan datang waktu di mana Allah mengirimkan kelaparan, dan di sini dikatakan bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saudara, kalau ini perbandingannya jelas banget, saudara. Yang satu sisi bangsa Israel, ketika mereka kelaparan, Allah menjamin mereka minta, Allah ngasih, ya kan? Mereka kehabisan air, mereka berseru lagi sambil ngamuk-ngamuk. Allah dengan penuh kesabaran ngasih, ya. Allah memberikan air, memberikan makan. Tentang kehidupan kita di dalam dunia ini, Allah memanjakan kita dengan jasmani, tapi hati-hati. Ada hal yang Allah begitu tegas, yaitu apa? Tentang keselamatan itu, tentang firman itu, tentang Dia itu sendiri. Ada batas waktu. Ada batas waktu. Hari kita ingat ini, ada batas waktu. Tidak selamanya, ya, tidak selamanya Allah berkata bahwa carilah, ya, ketuklah. Semuanya kayaknya enak endingnya. Pintu dibukakan, engkau akan menemui aku. Wah, kayaknya enak ya, enak. Tapi warning di Amos ini, peringatan kepada kita anak-anak Tuhan, ya, peringatan kepada kita anak-anak Tuhan bahwa apa? Hati-hati. Ada batas waktu, ya. Allah senantiasa memberikan kesempatan kalau kita melihat hidup kita, iya enggak? Ketika kita buat salah, kita buat dosa, kita minta ampun, Allah ampuni, ya kan? Ada enggak seperti Ananias dan Safira? Ketika buat dosa langsung plok, gak ada ampun lagi. Itu lain kasus, ya, itu lain kasus. Saya tidak membahas tentang itu, tetapi saudara, saya mau mengajak saudara, kita mengingat kembali tentang hidup yang Tuhan berikan, yaitu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk bertobat dari setiap dosa, segala sesuatu yang tidak berkenan, segala sesuatu yang Tuhan tidak suka, bertobat. Karena ada masanya, ada batas waktu. Bersyukur saudaraku, ya,
Bersyukur jika Roh Kudus masih ingatkan kita. Bersyukur kepada Tuhan ketika firman menomplak kita. Bersyukur saudara. Karena paling ngeri sebenarnya ketika Allah sudah diam. Masa bodoh, terserah kamulah. Terserah. Kata mak-mak ke anaknya, wes bawa, wes terserah kamu, wes. Terserah. Nah, itu yang ngeri ya. Itu yang sangat ngeri. Karena kalau kita melihat, ya, kita melihat di sini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita buka dalam Matius 7 ayat yang ke-21, ya, Matius 7 ayat yang ke-21, kita baca. Ini berbicara kepada setiap kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditolak, menjadi orang-orang yang dikatakan Tuhan, enyahlah, aku tidak mengenal kamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca, kita melihat firman Tuhan, ya, bagian-bagian firman Tuhan tentang batas waktu. Jangan kita hanya nyari tentang Allah memberkati kita, ya, Allah menjamin hidup kita, Allah itu penuh dengan kemurahan. Kita hanya milih yang enak-enak, yang seperti anak-anak itu hanya mau sesuatu yang diinginkan oleh dia. Tapi ketika diajar nggak mau, didisiplinkan nggak mau, ada hal-hal yang tidak enak nggak mau. Jangan sampai kekristenan kita senantiasa menjadi Kristen yang baik, rohani, yang hanya mau yang enak-enak aja, yang mau hanya ya diberkati, dijamin, tapi kita melupakan tentang peringatan-peringatan dalam firman Allah. Enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saudara kita baca lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-12. Mari kembali kita melihat ini. Dikatakan, saudaraku, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan yang dikatakan ini, perkataan atau kalimat ini khusus untuk 5 gadis yang bodoh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 5 gadis yang bodoh ini bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Bukan orang yang tidak kenal Yesus. Dia kenal Yesus tetapi terlambat atau masa bodoh dalam persiapan. Oleh sebab itu, jangan kita remehkan tentang hal-hal rohani. Kita ambil sebanyak-banyaknya menjadi bekal buat kita, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang dikatakan dalam Amos tadi. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur.
untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Saling mengingatkan, Pak, saudara, kita saudara bersaudara di dalam Tuhan, saling mengingatkan. Ketika kita chat WA, ketika kita saling nelpon, ketika kita ketemu, cukup sudah kita membicarakan orang lain, gak usah, gak perlu. Tapi kita saling menguatkan, amin. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling menguatkan, sehingga waktu-waktu kita, waktu-waktu yang berkualitas, saling membangun kerohanian kita, saling berbagi firman, ya, saling menguatkan. Jangan kita saling melemahkan, karena ketika kita berbagi kepada orang lain hal-hal yang atau kita membicarakan orang lain kepada teman kita, kepada saudara seiman kita, kita sedang membuat atau kita sedang mencampurkan hidup dia dengan racun yang melemahkan hidupnya, bahkan mematikan rohaninya. Jadi sebaiknya kita saling menguatkan. Ketika kita ketemu dengan kelemahan-kelemahan sesama kita, doakan. Jadi pokok doa, saya selalu dari dulu selalu ingatkan, ketika kita ketemu dengan kelemahan-kelemahan saudara-saudara kita, jadikan itu pokok doa, jangan jadikan pokok pembicaraan. Biarlah kita selalu membekali diri kita dengan firman, sehingga Allah tidak murka sama seperti Allah murka kepada Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam Yesaya 55, saudara bisa baca ayatnya yang ke-6. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada waktunya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui, sama seperti di Amos tadi, ya. Ada batas waktu, ya. Ada batas waktu. Sebagai orang tua pun kita harus membekali anak-anak kita dengan hal-hal rohani, supaya kita berikan warisan kekal, warisan untuk kekekalan dalam hidupnya. Bekali dengan hal-hal rohani. Kalau kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Israel berkali-kali menolak firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka oleh para nabi. Berkali-kali mereka menolak dan mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak mereka. Kalau kita mengikut firman Tuhan, mengikut Yesus, Yesus sendiri berdoa dalam Matius 6 ayat yang ke-9 dan seterusnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, tetapi jadilah kehendakmu. Berarti saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, kita mengikut Tuhan, segala sesuatu kita pun katakan bahwa jadilah kehendakmu dalam hidupku Tuhan. Ya, jangan sampai kita kecewa dengan Tuhan. Karena kehendak Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Jalan Tuhan adalah jalan
sempurna. Walaupun untuk menjalaninya itu kita tertatih-tatih, tapi percayalah kita tidak sendiri. Amin. Daripada kita mengikuti kehendak kita, sehingga kita masuk kepada level di mana kita akan mengembara dari dari daerah satu ke daerah yang lain, dan kita tidak menemukan yang namanya kehendak Allah itu. Ya, kita tidak menemukan yang namanya kehendak sempurna Allah itu, karena kita mengikuti kehendak diri kita sendiri. Saudara, kalau kita mengasihi, berarti kita melakukan. Ya, kalau kita mengasihi Allah, berarti kita mau melakukan kehendaknya. Mari kita lakukan kehendak Allah. Dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, coba kita baca ayat ini. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Iya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kita mengasihi Tuhan, amin. Turuti perintah Tuhan. Ya, kita turuti perintah Tuhan. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang tidak pantang menyerah. Ya, jemaat Tuhan yang antusias. Mari kita datang berdoa. Yeremia 29 ayatnya ke-13. Coba saudara, kalau ditampilkan Yeremia 29 ayatnya yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, coba kita melihat kembali firman Tuhan ini ya. Kembali kita melihat firman Tuhan ini di dalam Yeremia 29. Kita baca baik-baik ya. Kita baca baik-baik dan kita mengerti firman Tuhan ini. Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-13 ini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Garis bawahi. Dengan segenap hati. Jadi bukan berarti kita nanya tapi nggak serius nanya. Itu orang yang mau jawab pun malas menjawab, nggak mau jawab. Jadi dikatakan di sini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini Tuhan berkata kepada Israel dalam pembuangan di Babel. Kita mungkin berkata bahwa kita sekarang ada dalam pembuangan. Cari Tuhan, tanya Tuhan, serius tanya. Ya. Jangan hanya nanya tetapi gak serius. Datang kepada Tuhan tetapi tidak serius. Jangan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
Ya, carilah. Karena ada saatnya Allah tidak berkenan untuk ditemui, sehingga kita mengalami kelaparan firman Tuhan. Ada batas waktu. Amin. Ada batas waktu. Hargai setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, hargai setiap waktu yang Allah sudah berikan kepada saya pribadi dan saudara, karena di dalam waktu-waktu itu adalah anugerah buat kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama melihat hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Ya, lihat hidup kita. Sudahkah aku sungguh-sungguh dengan Tuhan? Jangan sampai ketika Tuhan marah dan Tuhan berkata bahwa ketika engkau mencari aku, engkau tidak menemukan aku lagi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, karena ada batas waktu. Amin.
segala kebaikan. Terima kasih buat kasih setia. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami agar kami mencari wajah-Mu, mencari Engkau selalu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Biarlah itu tertanam di dalam hati kami, dan biarlah kami melakukan firman. Terima kasih Bapa di surga. Terus mungkin saat ini ada umat-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati dalam pekerjaan umat-umat-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan, Tuhan berhasil. Segala sesuatu yang Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan, dan biarlah kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, memberkati dalam segala dalam rumah tangga, anak-anak semuanya Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, memberkati di dalam segala hal. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah